Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini video kedua di malam hari ini. Tadi sudah bikin video review, Bang Kanare bikin video lagi ya. Kali ini banyak teman-teman, terutama tentang pemancar FM ya, terutama itu yang mungkin pemula ataupun yang baru pemula ataupun yang sudah lama tapi belum tahu. Itu saya hanya sekedar sedikit menerangkan lah beberapa menit itu. Jadi nggak lama, intinya biar teman-teman tahu bagaimana mengefisienkan sebuah pemancar. Jadi nggak perlu banyak tingkat, nggak perlu banyak, tergantung karakteristik sebuah final tersebut ya. Teman-teman harus tahu dulu itu karakteristik sebuah transistor. Jadi kalau saya itu harus selalu patokannya itu ada di dataset. Di dataset dulu kita harus berbondong-bondong ke toko elektronik, biasanya disediakan buku dataset transistor. Kalau sekarang kan bisa enak itu, tinggal download aja di Google, itu udah banyak transistor apa aja dari 1970, 1971, 46, 72, 2630, 2694 dan lain-lain. Itu banyak sekarang. Kalau dulu susah teman-teman, itu sebelum 2005, sebelum 2000, bahkan sebelum 2006, 2007 itu kita harus datang dulu ke toko elektronik. Biasanya toko elektronik menyediakan bukunya itu, baik persamaan transistor, ada dataset untuk frekuensi berapa watt dan lain-lain ya. Nah, mengenai transistor RF terutama ini yang sederhana, karena teman-teman banyak yang pakai itu 71 ataupun 46 ya. Jadi saya bahas seputar itu. Ini ada 1930. Nah, pertama dari 71 dulu. 71 itu sesuai dataset input kecil teman-teman. Ya, saya catat di sini. C1971. Ini saya bahas yang ori aja ya, jangan bahas ori atau KW karena sudah ada video saya sudah pernah video antara ori dan KW ya. Ini kita pokoknya membahas 71 Mitsubishi itu ya, pabrikan Mitsubishi. Nah, itu inputnya itu hanya butuh 0,5 sampai 0,8 watt saja. Maaf tulisannya kecil ya, agar mendapatkan output. Ini saya mengikuti dataset dan saya praktekkan itu selalunya tepat ya. Output itu bisa 7 sampai 9 watt dengan tegangan 12,5 sampai 13,8. Itu sama aja, nggak ngaruh. Itu naiknya paling cuma 1 watt apa 1,5 watt, nggak ngaruh banget kalau tegangannya dinaikin. Itu ya standarnya segini. Itu kalau di lebih dari 9 dapat 10 watt itu bonus, berarti teman-teman dapat bonus dari pabrik. Di atas itu mati biasanya, nggak lama lah itu, seminggu 2 minggu dia 71-nya udah tepar itu, nggak bisa apa-apa itu ya. Jadi jangan berharap teman-teman hanya mampu punya 71 ya, mampunya cuma segitu wattnya gitu. Dinikmati saja. Kepengen wattnya besar ya cari transistor yang lebih gede tapi bekas atau cabutan, atau cari di rongsok yang murah meriah gitu ya. Jadi jangan dipaksakan 71 biar keluarnya gede di input 71 deh gitu. Ya sama juga Bu, tetap aja keluarnya segini. Di atas segini mati gitu ya. Mati, kasihan itu, sayang. Karena 71 udah langka ya. Jadi ya walaupun lambat laun kan barangnya juga susah. Sebenarnya pabriknya masih bikin. Itu sebenarnya pabriknya, cuma kan itu sudah dipesan-pesan mungkin untuk radio
jadian gitu ya, sudah diborong. Jadi di toko agak susah. Sekarang sales juga ngapain susah-susah jual ke toko-toko, emang udah ada yang penadahnya itu kan, langsung aja kasih ke penadahnya, nggak usah capek-capek keliling. Kasarannya seperti itu kan. Ibarat saya jualan apa namanya ketuk gitu ya, ngapain saya keliling satu Jawa Tengah gitu, wong udah ada yang penadah satu orang gitu siap nerima geduk satu truk. Ngapain saya capek-capek keliling ke warung-warung Jawa Tengah, kan nggak mungkin itu lah. Udah satu orang aja itu cukup, nggak capek gitu, dapat uang kan gitu kan. Nah itu sama prinsipnya, sama sebenarnya, barangnya masih ada, cuman ya agak susah gitu ya. Nah sekarang ini 71 ya, kita bahas 71. Jadi buat teman-teman yang pengen finalnya besar ya, saya saranin nabung lagi. Misal baru punya uang 100.000 ya, nabung lagi sebulan 2 bulan lagi kan jadi 200-300 ribu, biar bisa beli 46 kan begitu, entah bekas entah baru, atau adeknya boleh 2539 gitu ya. Saya bahas sebelum ke 46, saya bahas ke 2539. Banyak teman-teman yang tahu, yang teman-teman tahu aja sebenarnya, yang 2539 ada 20 berapa itu 94 ya, sama mirip ya, C2094 bentuknya sama seperti 46, hanya wattnya yang berbeda. Kalau 2539 paling berapa sih, 15 watt. Kalau 209 bisa 28 ya, sekitar 18 lah, 18 sampai 20 watt. Wattnya jelas beda. Ada lagi 2237 itu sama sebenarnya. 2237 itu hanya keluar 7 watt dengan input kecil gitu ya. Sama dengan 71. 2237 sama. Ini sama ini. 2271 sama. Sama aja, paling keluar 9-10 watt itu. Dengan bodinya yang berbeda, bodinya seperti 46 gitu. Kalau ini kan dengan input 3 watt, output 15. Coba aja dipraktekkan dengan kalau sana dengan input 3 watt, output bisa 18. Harganya juga berbeda, ini 2 transistor 18, bahkan bisa 20 watt di beberapa, kalau nyetingnya pas ya. Itu baru sampai di sini ya. Jadi kalau mau beli final ini itu sekitar 150 sampai 250, beda toko pasti harganya akan berbeda. Di rank itulah, itu 150, 160, 180 sampai 200 lebih dikit, 220 ribu ya. Ini 2 transistor ini. Yang jelas lebih mahal yang di bawah daripada yang di atas. Mungkin kalau 25 teman-teman banyak tahu. Kalau 2094 mungkin masih pada jarang, tapi bisa dipakai. Ini inputkan pakai 71, tapi nanti 71-nya dikeluarkan, outputnya dikeluarkan kecil, 3 watt atau 4 watt. Jangan dikeluarkan 7 sampai 9 watt. Dia akan mati, ini 2 transistor ini akan mati. Bukannya transistor ini jadi gede 25-30 watt, enggak, tapi dia ini akan mati karena ini hanya butuh 3 watt aja. Makanannya itu dimasukin 3 watt ya. Anggaplah kita hanya butuh 1 piring, dikasih 5 piring ya mati, kekenyangan gitu kan. Manusia makannya kebanyakan juga mati. Nah sekarang bawahnya lagi ada 2 tipe nih teman-teman. Ini banyak yang saya, walaupun di lokal juga banyak yang aneh nih, saya ketawa-tawa sendiri kalau tahu. C1946 ada 2 tipe ya, belakangnya A, dan C1946 tanpa A. Kalau bawahnya itu tipe kode produksi ya, tanggal berapa akan produksinya akan berbeda. Dan ini ada 1946. Ini saya ada yang punya A, ada huruf A-nya. Ada huruf A-nya di belakang 46 ya. Dan ada yang tidak ada 2.
Teman-teman pasti akan ragu. Kalau yang nggak ada A-nya pasti akan bilangnya KW, padahal enggak. Sama-sama Mitsubishi, sama-sama logo 3 berlian, sama. Cuman nggak ada. Kita bahas yang logo berlian ya, yang Mitsubishi ya. Sama-sama ori, ya itu. Yang membedakan apa, Bang Kanare? Yang membedakan tuh inputnya. Jika yang A, dia nggak bisa sampai 30 watt, saya jamin. Input hanya 2 sampai 3 watt, dan output paling 20 sampai 25 watt. Itu tuh. Nah, yang 46 tanpa embel-embel A itu inputnya besar. Input 3 sampai 5 watt, output 25 sampai 30 watt. Itu datasetnya ada, bisa dicek 46A dan 46 biasa. Semuanya ada di Google. Tinggal dicek sendiri. Yang 46 tanpa, mesti kalau tanpa A, wah ini KW, saya nggak mau itu. Orang A, karena ya saya tahu teman-teman mungkin hanya mendengar katanya si A, si B, si C, dan si A, si B, si C itu juga nggak lihat dataset. Coba deh lihat dataset di Google deh, belajar apa teman-teman. Saya yang bilang seperti itu punya HP, punya Android, dia bisa internetan, dia tahunya hanya Facebook, YouTube, mungkin WhatsApp ya, beberapa TikTok mungkin kali ya. Makanya saya mengedukasi via YouTube ya, siapa tahu teman-teman yang tidak tahu jadi tahu gitu. Oh ternyata 146 itu sebenarnya ori, nggak ada A-nya, tetap ori, hanya wattnya yang lebih besar, inputnya bisa lebih besar gitu ya. Itu aja gitu ya. Sama-sama orinya sih. Betul teman, kalau nggak ada A-nya, wah ini KW nggak mau beli gitu. Ya itu sih ya karena nggak tahu aja, itu karena si A, karena si B, dan karena si C gitu ya. Nah 26 misalnya, saya kasih satu lagi contoh biar videonya itu banyak seri-seri yang lain, teman-teman bisa lihat dulu datasetnya. Butuh input beraya seperti ini, misalkan Motorola, ini Motorola M2530 gitu ya. Ini keluar bisa sampai 80, 70, 80 watt gitu ya, dengan input berapa gitu, itu bisa dicek datasetnya. Misal satu lagi saya kasih contoh biar nggak kelamaan videonya. 2630, ada lagi 2C2694. Nah ini dua kelas berat ini loh. Teman-teman pengen wattnya yang 60 apa 70 apa 80 watt. Nah ini pakai dua transistor ini bisa. Kalau yang 2630 mentok di 60 itu udah bagus banget. Biasanya paling keluar 55 apa berapa gitu, dengan input 7 watt teman-teman. Cukup pakai 71 aja udah bisa. Kalau ini input 7 watt, output bisa 50 sampai 55 watt. Ini kalau keluar 60 aja udah bonus lah. Tapi panas sekali, pasti panasnya ini. Habis keluarin segitu aja. Input 7. Ini dataset ya. Kadang kalau teman-teman dapatnya bekas ya, kadang kalau bekasnya udah lama ya, kadang keluarnya paling cuma 45 apa ya, wajar lah karena bekasnya udah berapa tahun dipakai gitu. Nah 2694 C ya, logonya C ini. Nah 2694 itu inputnya agak gede teman-teman, agak gede. Inputnya itu input itu 15 watt, dan output bisa 70 sampai 80 teman-teman. Bahkan bisa 90 tergantung settingannya. Pinter nyeting bisa bagus karena inputnya gede, input 15 watt. Ini hampir sama dengan MRF 247 ya. Itu saya pernah nyoba MRF 247 itu sama aja. Nah, kasih input aja 15, berarti
input 15 apa ya, antara ini 2539 atau 2094 dikeluarkan 15 saja biar adem ya, dikeluarkan 15 buat mendorong 2694 atau MLF 247 biar keluarnya karena ini butuh input besar 2694 sama MLF 247. Enggak, kalau didorong 71 mungkin bisa, saya belum pernah nyoba ya. 71 langsung ke 2694 saya nggak tahu masih keluar sinyal apa, udah kuat apa belum. Mungkin 71-nya yang panas gitu ya, karena nggak kuat. Seperti orang dorong truk gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Mungkin bahasa saya kurang intelek ya, karena bahasa bodohan. Saya mencoba menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, semoga bisa dimengerti kenapa. Dan nanti teman-teman bisa belajar membuat pemancar setingkat demi setingkat yang efisien. 71 ke 71 dengan harapan keluar 15 watt itu nggak bakalan, mungkin bisa tapi yang nggak seawet 71 biasa yang keluarnya keluar 9 watt itu ya, seperti itu. Mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Ditunggu video selanjutnya edisi ngobrol santai gitu. Jangan lupa teman-teman ngopi biar bisa merakitnya itu nggak salah, selalu berhasil gitu. Buat teman-teman pemula jangan pernah putus asa lah ya, selalu belajar itu. Jangan pernah bangga dengan keberhasilan teman-teman bikin pemancar, terus belajar itu. Saya udah berhasil bikin lagi sampai puluhan sampai ratusan kali ya, nggak masalah, jangan puas dengan satu kali gitu ya. Mungkin itu dulu dari Bang Anare, semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.